Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat berjumpa dan selamat pagi kepada kita semua. Salam sehat, Tuhan memberkati. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini yaitu hari ke-160 tahun 2024, 8 Juni, yang diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 4. Dengan perikopnya ialah, senangkanlah orang lain, jangan dirimu sendiri. Inilah perikop dari pasal yang ke-15 ayat 4. Sebagai ayat inti atau nats daripada perikop tersebut adalah demikian bunyinya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pekerjaan bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kemudian bacaan pagi yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25 dengan perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Bacaan malam yaitu 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Karunia dari Roh Allah. Inilah firman Tuhan pada hari ini yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu ayat inti bacaan pagi dan ayat harian dan ayat bacaan pagi dan juga ayat bacaan malam, sehingga ketiga-tiganya ini saling berkaitan. Kemudian kita melihat perikop firman Tuhan hari ini. Senangkanlah orang lain, jangan dirimu sendiri. Apa maksud dari perikop ini? Bagaimana kita menyenangkan hati orang lain? Maksud perikop ini adalah merupakan panggilan untuk memberikan dan perbaikan, kebaikan untuk semua orang, termasuk memberikan perkataan dan juga adalah sikap bagaimana kita berhadapan dengan
orang lain tanpa mengharapkan keuntungan bagi diri sendiri. Nah, jadi dengan kita bersikap baik dengan orang lain tanpa mengharapkan keuntungan bagi diri sendiri. Nah, hal ini sejalan dengan ajaran Kristus. Apa ajaran Kristus? Di dalam ajaran Kristus ada 4 jenis kasih. Ya. Pertama adalah kasih storge, ya, yaitu kasih terhadap keluarga, ya, saudara kandung. Nah, kemudian yang kedua adalah kasih filia, yaitu kasih terhadap sesama saudara yang bukan saudara kandung. Nah, yang ketiga adalah kasih eros, yaitu adanya hadiah yang diberikan oleh Tuhan Allah untuk saling mencintai antara laki-laki dan perempuan. Jadi dikaitkan dengan ini adalah suami istri atau untuk berkeluarga merupakan hadiah yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang keempat adalah kasih agape. Nah, inilah yang paling tinggi, kasih yang tidak mengharapkan balas dan tidak mementingkan diri sendiri, tapi kasih itu sempurna, tulus, dan ikhlas. Itulah namanya kasih agape. Sebagai kita orang Kristen harus selalu memakai kasih agape yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, bagaimana contoh dibuat oleh Tuhan Yesus dalam kasih agape tersebut? Dia sudah disalibkan. Dia sudah diludahin oleh bangsa Yahudi. Dia bahkan dipukuli oleh Yahudi. Tapi waktu dia disalib dalam penyaliban, apa kata-kata daripada Yesus? Ya. Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Simple. Hanya mengatakan mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Ya. Jadi ampunilah Tuhan. Didoakan. Ya. Musuh-musuhnya didoain. Ya. Walaupun dia sudah disalibkan. Itulah kasih agape. Nah, dalam Alkitab Filipi 2 ayat 4 dikatakan, ya, tiap-tiap orang tidak hanya memperhatikan keperluan sendiri, tetapi juga orang lain. Jadi tidak hanya kebutuhan diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ayat ini menyadarkan dan menggerakkan kita untuk tidak hanya fokus pada kebutuhan diri sendiri atau kebahagiaan pribadi, tetapi juga untuk selalu memperhatikan orang lain dengan tulus dan memberikan kasih tanpa pamrih. Itulah tadi agape. Sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama seperti Kristus telah
mengorbankan dirinya untuk kehidupan kita. Inilah penjabarannya. Dengan mengutamakan kepentingan orang lain, kita dapat mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi, di dalam mengutamakan keperluan orang lain, bukan diri sendiri, kita dapat mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah ajaran Allah yang paling mulia, ya. Dan juga dalam pembagian, ya, hukum Tuhan dari 10 hukum disempurnakan oleh Yesus Kristus, di mana hukum pertama yaitu 1 sampai dengan 4, kasihilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap kekuatanmu dan akal budimu. Dan hukum yang kedua yaitu yang kelima sampai dengan 10, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan disempurnakan dalam Matius 7 ayat yang 12. Apa yang hendak kau inginkan diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Itulah pemusatan dari semua kitab para nabi dan hukum-hukum Tuhan. Itulah. Nah, jadi tadi dikatakan adalah menyenangkan, ya, hati orang lain. Inilah kuncinya yang harus kita memakai hukum Tuhan yang pertama dan yang kedua. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama seperti diri kita sendiri. Nah, kita yang sungguh-sungguh yakin akan apa yang kita percaya harus sungguh-sungguh. Jadi katanya berusaha, benar-benar berusaha. Berbuat, benar-benar berbuat. Yakin, benar-benar yakin. Aku yakin. Jangan suam-suam kuku, ya. Percaya, benar-benar percaya bahwa Dia adalah penyelamat dunia. Itu harus kita pegang. Nah, dan yang kita percaya haruslah bersabar terhadap keberatan orang yang lemah keyakinannya. Jadi kita bersabar kepada orang-orang yang lemah keyakinannya. Contoh yang lemah keyakinannya, kalau kita berdebat dengan orang lain, wah, Tuhan tidak mungkin 3, tidak mungkin beranak, tidak diperanakan. Kita sabar, karena mereka belum menerima roh Allah, masih dirahasiakan bagi dia. Tapi kalau dia sudah yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia sudah menerima roh Allah. Kira-kira begitu, ya. Nah, kemudian janganlah kita hanya mau menyenangkan diri sendiri saja. Nah, sebaliknya kita masing-masing harus menyenangkan hati sesama saudara kita untuk kebaikannya, supaya keyakinannya bertambah kuat. Nah, jadi dengan kebaikan yang kita tunjukkan kepadanya, kita menyatakan inilah jalan. Lama-lama keyakinan mereka akan menjadi kuat, dan dia akan menjadi ditemani oleh roh Allah. Nah, sebab Kristen pun
tidak memikirkan kesenangan diri sendiri. Nah, dalam Alkitab tertulis begini, ya. Segala celaan yang ditujukan kepadamu telah jatuh ke atasku. Ke atasku itu siapa? Yesus. Jadi semua celaan, semua cemoohan itu sudah jatuh di dalam Yesus. Kalau kita pengikut Yesus, jatuh kepada Dia. Jadi jangan lagi takut. Jadi siapapun yang menyerang kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memperhitungkan. Kira-kira begitu, ya. Nah, jadi di sini perlu ada merupakan keteguhan hati, ya. Jadi semua itu cemoohan, celaan itu segala macam kan jatuh kepada Tuhan. Karena kita adalah bersama Tuhan. Itu kira-kira filosofinya. Nah, kemudian semua yang tersurat di dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita. Sebab ya, pelajaran yang kita terima dari Allah ya, menjadikan kita tabah dan kuat. Jadi pelajaran yang kita terima dari Tuhan Allah membuat kita menjadi tabah dan kuat dan semangat. Itu intinya, ya. Nah, sehingga kita dapat berharap kepada Allah. Jadi dengan ya pelajaran yang kita terima dari Allah menjadikan kita lebih tabah dan kuat. Nah, sehingga kita dapat berharap kepada Allah. Begitu kita tabah dan kuat, ya tinggal kita mengharapkan belas kasihan. What next? Nah, what next itu adalah life after life. The news of Jerusalem. Hidup setelah hidup di Yerusalem yang baru. Bukan mati setelah hidup. Kalau mati setelah hidup itu dikuasai oleh iblis. Tapi kalau hidup setelah hidup dikuasai oleh Roh Allah. Itu bedanya, ya. Nah, kemudian dikatakan oleh Paulus ya kepada jemaat yang di Rom, orang Rom, ya. Semoga Allah yang memberikan ketabahan dan penghiburan kepada manusia, ya, menolong kalian untuk hidup dengan sehati menurut teladan Kristus. Nah, sehati. Nah, jadi kembali kepada ayat hari ini, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pekerjaan bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Itulah sebenarnya. Jadi benar-benar diajarkan dalam kitab suci, ya, tabah, sabar, ya, sabar, tabah, kuat. Jadi dalam hal ini kita dituntun untuk apapun yang kita derita, dan Tuhan mengatakan itu adalah dibebankan ke atasku, kata Yesus. Kalau kita sudah bersama-sama dengan Yesus, ya. Nah, jadi jangan ragu, jangan takut, dan jangan bimbang. Semuanya itu bisa diselesaikan oleh Tuhan dan memberikan berkat bagi kita kalau kita tabah dan kuat dalam menghadapi segala tantangan yang ada dalam hidup kita. Nah, kemudian bacaan pagi yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Jadi kita meningkat. Kalau tadi dikatakan kita harus adalah sabar dan kuat
dalam ajaran yang diberikan oleh Allah, sehingga kita akan mendapat hikmah dari sana. Nah, sekarang penderitaan Kristus sebagai teladan. Nah, penderitaan Kristus sebagai teladan adalah teladan bagi umatnya untuk mengerti arti pengorbanan, ya, dan kasih-kasihnya yang besar. Jadi dengan penderitaan Kristus sebagai teladan, untuk melihat, ya, arti pengorbanan dan kasih-kasihnya yang sangat besar. Jadi pengorbanan dan kasihnya. Nah, penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus tidak sia-sia, ya, tidak percuma, nah, melainkan merupakan jalan, ya, pengorbanan yang ditempuh dengan tujuan untuk menebus dosa umat manusia. Ini kita baca dalam Roma 5 ayat 8, ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi di dalam kita diliputi dosa, ya, Kristus mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, itu sebagai teladan, contoh, ya. Sebab upah dosa kematian. Nah, jadi karena kita berdosa, upah kita adalah kematian. Semua manusia harus mati, tidak ada yang hidup selama-lamanya. Karena pada waktu mau datang air bah, Tuhan Allah sudah mengatakan, saya tidak mau lagi manusia itu hidup selama-lamanya, ya. Di dunia yang panah, mereka harus mati. Maka umur mereka hanya 120 tahun. Nah, jadi ini tadi dikatakan bahwa upah dosa adalah kematian. Nah, maka Tuhan Yesus ikut dalam kematian itu sebagai teladan. Nah, kemudian kematian itu dikalahkan oleh Dia. Maut itu dikalahkan. Dia bangkit pada hari ketiga. Nah, setelah Dia bangkit, apa yang terjadi? Dia naik ke surga dan Dia kirimkan kembali Roh Allah turun kepada kita. Tuh, begitu hebatnya kan? Nah, jadi ini sebagai role model bagi kita. Jadi penderitaan Kristus sebagai teladan. Teladannya itu Dia mati dan bangkit kembali. Ini contoh bagi kita bahwa kita pun sama seperti itu, ya. Mati, bangkit, dan nanti dijemput oleh Yesus. Dia berjanji waktu Dia pergi, saya akan kembali untuk menjemput kalian yang percaya kepada saya. Nah, makanya selalu kita bilang dalam Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena pada saatnya kita akan menuai apabila kita tidak lemah. Jadi jelas. Nah kemudian dalam perikop ini pasal 2 ayat 18-25 diharapkan oleh Petrus, ya. Jadi Petrus mengharapkan kepada semua jemaat Allah. Nah, dikatakan begini, kita, ya, harus terus dan tunduk pada majikan. Jadi kita harus terus tunduk pada majikan, baik majikan yang baik hati maupun majikan yang kejam. Nah, ini pesan daripada Petrus, supaya teladan Kristus itu berada pada diri kita. Nah, karena, ya, Allah akan memberkati bila
kalian sadar akan kemauan Allah. Jadi kemauan Allah ya adalah kita supaya tetap sesuai ajarannya, tunduk kepada majikan, baik itu yang baik atau majikan yang kejam pun. Nah, apa tadi? Kita tetap berbuat baik. Nah, kemudian dikatakan adalah sabar menderita pada perlakuan yang tidak adil. Ini memang sulit ini ya. Kita dilakukan oleh orang tidak adil. Apakah kita sabar? Sering kita juga membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Kita malah tidak mendalami ini. Tapi dikatakan di sini, sabar menderita pada perlakuan yang tidak adil. Bila kita sabar, nah, karena menuruti kemauan Allah, Allah akan memberkati kita. Jadi ternyata sabar itu adalah kemauan daripada Allah. Kepada yang tidak adil kita sabar, itu kemauan Allah. Artinya, kamu akan kuberkati. Nah, bahkan Raja Salomo pernah juga mengatakan bahwa setiap pergumulan kita katanya, ya, sesuatu yang menekan kita, ya, kalau kita membalasnya katanya, Tuhan tidak akan membalas lagi. Karena kita sudah membalas. Nah, tapi kalau kita tidak membalas, Tuhan ikut campur. Nah, kenapa memang seperti itu? Ya karena memang kita sesuai dengan gambar Tuhan. Ya? Jadi kalau kita sudah membalas, ya Tuhan mau berbuat apa lagi? Kira-kira begitu. Ya, bila dari Raja Salomo bahwa kalau ada orang yang menekan kita, misalnya kita, jangan dibalas. Biar Tuhan turun tangan. Nah, maka waktu Musa membawa bangsa Israel, saya akan berperang untuk kalian. Yang penting kalian diam. Wah, ini memang. Jadi ada kalanya diam itu emas, ya. Jadi kalau kita diam, Tuhan bertindak. Kira-kira begitu ya. Nah, hal inilah panggilan utama bagi kita dengan role model, ya. Yesus Kristus menderita untuk kita. Dan itulah teladan yang sejati. Ya. Waktu dicaci maki, ia tidak membalas. Sewaktu ia menderita, ia tidak mengancam siapa-siapa. Ya udah, tenang aja. Tidak ada balas dendam, ya. Ia hanya menyerahkan perkaranya kepada Allah, hakim yang adil. Nah, jadi dia hanya berserah kepada Allah. Nah, makanya pernah waktu dia berdoa di Getsemane, aduh kalau bisa Tuhan, ya, hilangkan cawan ini, janganlah saya jalankan hukuman ini. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Jadi dia juga sebagai manusia, Yesus, ya memang takut mati. Takut juga dia mati. Ngeri juga kematian itu sebagai manusia. Tetapi karena itu kehendak Allah, ya, karena sudah disuratkan dan tertulis, dan dia harus mati korban, dia serahkan. Kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Ya pulang. Dijalankan. Nah, jadi dengan demikian, ya, ia hanya menyerahkan perkara kepada Allah, dan dengan catatan, dia mati, manusia pun mati. Kira-kira begitu. Kemudian dia hidup kembali, manusia pun apakah hidup kembali, ya, atau tidak. Nah, jadi dengan role model ini harus dicontoh oleh manusia. Kalau Yesus mati, hidup kembali, manusia pun harus seperti itu. Mati, hidup kembali.
bagi yang percaya kepadanya. Maka dengan catatan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena pada suatu saat kita akan menuai kalau kita tidak lemah. Nah, itulah contoh penderitaan Kristus sebagai teladan. Dia mati dan hidup kembali. Dan kita pun nanti mati dan harusnya hidup kembali untuk mengikuti teladan penderitaan Yesus Kristus. Sekarang masuk kita dalam bacaan malam, ya, yang diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 3. Karunia dari Roh Allah. Nah, jadi kalau tadi dalam firman pertama kita adalah dituntut untuk sabar, tabah, dan kuat. Nah, dalam firman kedua penderitaan Kristus sebagai teladan. Nah, sekarang apa itu karunia Roh Allah? Karunia dan Roh Allah adalah anugerah. Nah, jadi kita kemarin sudah anugerah dari surga. Habis gelap, terbitlah terang, kata Paulus. Dan itu adalah anugerah, ya, hadiah. Dia sebagai pengikut Kristus, dari memusuhi Kristus dan bahkan rencana membunuh pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus. Inilah karunia Roh Allah, anugerah, ya. Nah, karunia dari Roh Allah adalah anugerah atau kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang yang percaya untuk melayani dan membangun gereja serta memuliakan Tuhan. Jadi ada karunia untuk melayani, membangun mezbah Tuhan, ya, membangun ibadah, dan membangun mezbah itu termasuk apakah kita mampu membangun diri kita sebagai gereja, kira-kira begitu. Nah, jadi gereja itu bisa diri kita. Nah, apakah kita ini bisa jadi gereja? Kita bangun, tergantung kita. Nah, di sini dituntut kita bisa adalah kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang yang percaya untuk melayani dan membangun gereja, atau membangun mezbah, atau membangun rumah Tuhan dalam diri kita sendiri, ya. Nah, untuk memuliakan Tuhan. Nah, karunia tersebut penting dalam memperkokoh iman dan memperbesar pelayanan sesama. Jadi artinya, ya, karunia Roh Allah itu sangat dipentingkan untuk memperkokoh, ya, iman kita dan menyempurnakan pelayanan kita. Nah, karena Roh Allah bisa dilihat dalam 1 Korintus pasal 12 itu, ya, ayat 8. Ya, kita lihat begini. Roh adalah, ya, dari Tuhan Allah. Ada bermacam-macam pekerjaan untuk melayani Tuhan, ya. Nah, dan semua macam-macam pekerjaan itu berasal dari Tuhan yang dilayani dan Tuhan yang satu. Tidak bermacam, jadi dari Tuhan yang satu. Nah, ada roh kesanggupan berbicara dengan wibawa. Jadi ada roh untuk bisa berbicara dengan wibawa yang baik, ya. Kesanggupan untuk menjelaskan tentang Allah. Kesanggupan yang menyampaikan Allah dan Trinitatis, ya. 3 tapi 1. Nah, bagaimana kesanggupan kita menjelaskan ini? Nah, jadi kembali lagi, segitiga sama sisi. Apa bedanya? Sisinya sama, bentuknya sama, berbeda tidak segitiga itu? Tidak ada bedanya.
Tapi segitiga tersebut 3 apa? 1. 1. Tapi 3-tiganya itu sama. Ya. Tuhan Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus. Ya sama, itu juga. Ya. Karena segitiga sama sisi itu adalah bentuknya 1, bukan 3. Nah, jadi inilah gambaran yang paling jelas dalam hal menyatakan Trinitatis. Ya. Jadi dia tidak beranak, tidak diperanakan. Tidak. 3 tapi 1. Sekarang, ada nggak profesor doktor mengatakan bahwa segitiga itu 2 atau 3? Tidak ada. Berapa segitiga itu? 1. Sisinya berapa? 3. Dia konsepsi sistem, saling berhubungan, saling berkaitan, saling mempengaruhi. Ya. Nah, Allah di surga melihat manusia yang sangat kacau balau. Ya. Wah, tidak mungkin Allah turun sendiri ke bumi. Tidak mungkin. Manusia hancur. Kalau dia Allah turun, mati. Ya. Nah, seperti waktu Musa menerima firman Tuhan di Gunung Sinai. Api menyala di gunung semua. Datang suara yang bilang, "Akulah Tuhan Allahmu," katanya. Dan bangsa Israel takut. Wah Musa, jangan. Kami jangan berhadapan dengan Tuhan. Biarlah kamu sendiri yang menghadapi dia. Dan apa yang dipesankan oleh Tuhan Allah, kami akan turut. Tuh. Dan Tuhan senang. Coba kalau seperti ini semua bangsa Israel, kata Tuhan, kesejahteraan selama-lamanya akan berada padamu. Nah, itu. Maka, ya, tidak mungkin Tuhan Allah itu datang ke dunia untuk melihat kita. Nggak mungkin. Dengan kasat mata. Nah, dengan gagasan Tuhan Allah. Ya. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah kepada bumi ini, dunia ini. Dia harus mendatangkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus datang. Dan inilah menenangkan hatiku, kata Tuhan. Waktu dia dibaptis, langit terbuka. Terbuka dari langit, keluarlah merpati, seperti burung merpati datang hinggap di atas kepala Yesus. Dan ada kata-kata dari Allah. Inilah anak yang kusayangi. Dialah yang menyenangkan hatiku. Tuh. Apa kita masih ragu? Masih ragu tidak mengikut Yesus? Ya enggak lah. Nah, tapi Allah mengatakan, kurahasiakan. Bagi yang ragu sekarang mengikut Yesus Kristus, dan itu kata-kata Tuhan berlaku bagi mereka rahasia. Ya. Jadi bagi orang yang hebat ilmunya, profesor, doktor, yang selalu memperdebatkan Tuhan beranak dan beranakan, dan bagi mereka Trinitatis itu masih rahasia bagi mereka. Tidak diungkap oleh Tuhan Allah. Tapi bagi orang yang lugu, yang rendah, yang baik, ya artinya manusia biasa, itu dijelaskan. Ya, akulah Tuhan. Nah, dan Yesus sama dengan Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Akulah jalan dan hidup. Tidak ada yang sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Karena dia ya jalan dan hidup. Nah, kemudian dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah pada dunia. Ya. Nah, kemudian Yohanes 10 ayat 30, ya. Aku dan Bapa adalah satu. Yaitu tadi, segitiga sama sisi itu. Aku dan Bapa adalah satu. Kami satu. Segitiga itu satu, bukan 3, ya. Ya. Allah dan aku adalah satu. Nah, kemudian bagaimana dengan Roh Allah? Dikatakan karunia dari Roh Allah. Ya. Nah, Roh Allah itu diberikan setelah Yesus tidak lagi berada di dunia. Jadi Roh yang bekerja, ya, supaya jangan ada kekosongan di dunia ini.
tadinya diisi oleh Yesus untuk memberikan kekosongan itu, dan dia tinggalkan, dia pergi ke surga, kekosongan itu 10 hari dikirim Roh Kudus. Nah, makanya orang Yahudi, wah, bingung. Wah, itu mereka mabuk anggur katanya. Jam 9 pagi kok mabuk anggur ya. Maka Petrus berkhotbah mati-mati kepada kalian katanya, kami bukan mabuk anggur katanya, tapi kami adalah Roh Kudus yang datang kepada kami, bekerja katanya. Nah, dengan khotbah Petrus pada waktu itu di Yerusalem ya, itu sampai 3.000 orang pengikut Yesus dibaptis. Oh, haleluya, puji Tuhan. 3.000 orang langsung dibaptis pada itu. Itulah hasil pekerjaan Roh. Nah, jadi kemampuan luar biasa untuk percaya kepada Yesus. Nah, kemudian memberikan kuasa untuk mengadakan kerjasama ya. Mengadakan kerjasama dan juga keajaiban-keajaiban ya. Bisa membuat keajaiban-keajaiban ya. Roh. Nah, seperti kemarin kita baca, sapu tangan dan ikat pinggang dari Paulus yang pernah dipakai itu di jemaat Efesus ya, dipakai untuk menyembuhkan orang yang sakit. Padahal Paulus sudah pergi, tapi ada sapu tangan dan ikat pinggangnya dipakai oleh jemaat untuk menyembuhkan orang sakit ya, mengusir setan. Coba, karena Roh Allah itu bisa di mana-mana, karena yang dipakai Paulus itu sudah dia berkati ya, maka dipakai orang. Jadi orang semakin percaya, oh inilah yang benar, inilah Tuhan, bisa mengusir roh jahat, bisa menyembuhkan penyakit ya. Nah, kemudian karunia dan kemampuan untuk membeda-bedakan mana karunia dari Roh Allah dan mana yang bukan dari Roh Allah. Jadi ada kemampuan untuk itu. Nah, kemampuan untuk memberikan atau mengetahui apa rencana Allah. Kemudian kesanggupan untuk berbicara dengan berbagai bahasa. Nah, jadi setelah Roh Kudus itu datang, dia bisa berbagai bahasa berbicara. Nah, kemudian kesanggupan untuk menerangkan bahasa-bahasa roh. Nah, dan semua itu sebagai pegangan kita adalah ya, orang yang dipimpin Roh Allah ya, tidak dapat berkata terkutuklah Yesus kalau orang sudah dipimpin oleh Roh Allah ya. Dan orang yang tidak memiliki Roh Allah tidak bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Jadi yang pertama tadi, bagaimana kita menyenangkan hati orang lain ya. Senangkanlah orang lain, jangan diri sendiri. Nah, dengan ketabahan dan kesabaran, dan harus tunduk kepada majikan walaupun itu kejam dan kasar, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kemudian penderitaan Kristus sebagai teladan, dengan kematiannya itu kita pun seperti itu, mati dan bangkit. Nah, kemudian pekerjaan Roh Allah tadi adalah kemampuan kita untuk berbicara dengan Tuhan. Kemampuan kita atau roh yang berada dalam diri kita untuk mengantisipasi semua tantangan yang ada dalam hidup kita sehari-hari. Semoga firman Tuhan pada hari ini dapat memberkati kita semua untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.